Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali lagi dengan saya Hasrul Akbar di sini sebagai guru mata pelajaran muatan lokal teknologi informasi dan komunikasi untuk kelas 9 UPTD SMP Negeri 9 Kota Parepare. Pada kesempatan hari ini saya akan kembali menyapa untuk anak-anakku semua yang saat ini masih tetap menjalankan protokol kesehatan khususnya untuk di wilayah Kota Parepare dengan melaksanakan pembelajaran di rumah secara virtual. Baik, sebelum saya memulai untuk menyampaikan materi kita pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada anak-anakku semua bahwa tetap jaga kesehatan. Jika tidak perlu, jangan keluar rumah, dan jika mendesak, keluar rumah dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan juga selalu mencuci tangan. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi kita tentang internet. Kali ini kita akan masuk tentang perangkat keras yang digunakan untuk mengakses internet. Nah, bagaimana cara atau mengenal perangkat-perangkat keras yang kita gunakan untuk bisa mengakses internet? Seperti yang judul yang saya sampaikan, yaitu jaringan komputer perangkat keras internet seperti yang tayang saat ini. Baik, anak-anakku semua, pertama untuk materi kita. Jadi sebagai pengantar bahwa untuk mengakses internet ini kita membutuhkan perangkat lunak, ya. Perangkat lunak, pada pertemuan atau materi-materi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ada perangkat lunak yang kita gunakan untuk mengakses internet. Salah satunya adalah, dan yang paling utama adalah yang namanya web browser. Masih ingat ya tentang web browser? Nah, kali ini kita akan membahas perangkat yang lain yang juga menjadi bagian penting untuk mengakses internet, yaitu perangkat keras, ya. Perangkat keras untuk mengakses internet. Seperti yang kita ketahui bahwa perangkat keras itu adalah bagian yang berwujud, bisa diketahui dimensi atau ukurannya, dan ya sifatnya nyata begitu, ya begitu. Oke, nah sekarang perangkat keras yang seperti apa yang akan kita kenali atau yang kita ketahui sehingga kita bisa menggunakan internet? Yang paling pertama ada yang disebut dengan komputer, ya, komputer. Nah, pemahaman tentang komputer di sini perlu kita kembangkan, ya. Jadi komputer itu bukan hanya desktop komputer atau yang punya monitor, punya CPU, ya. Dan saat ini bentuk komputer sudah sangat banyak dan sudah banyak diaplikasikan. Eh, Contohnya seperti laptop, ya, mungkin sudah sering digunakan, tapi mungkin yang agak baru untuk kita pahami sekarang ini adalah handphone itu juga merupakan sebuah komputer, ya. Handphone itu juga merupakan sebuah komputer. Yang selanjutnya adalah uh, tablet phone, ya. Tablet tablet phone, ya, atau biasa kita menyebutkannya tablet. Nah, ukurannya sebenarnya sih dia adalah smartphone juga, handphone juga, tetapi ukurannya yang lebih luas layarnya. Kemudian juga, ya, ATM itu juga sebuah komputer, anak-anakku. Jadi di ATM itu adalah sebuah komputer karena dia bisa bekerja mengerjakan instruksi-instruksi dari manusia begitu. Kemudian yang berikutnya juga ada smart TV. Nah, saat ini mungkin hal yang baru, yang biasanya kita menggunakan televisi itu hanya untuk menonton siaran televisi. eh, di saat ini televisi sudah juga bisa digunakan untuk mengakses internet, bisa membuka aplikasi YouTube, sudah bisa membuka aplikasi-aplikasi nonton film, dan juga bisa bermain game, sehingga dia disebut dengan smart TV. Nah, smart TV ini juga sejatinya adalah sebuah komputer. Kenapa? Karena dapat menjalankan perintah yang dilakukan, yang diberikan oleh manusia. Nah, perangkat-perangkat seperti inilah yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Nah, anak-anakku semua, setelah ada perangkat komputer yang seperti tadi saya sudah jelaskan, apakah sudah bisa mengakses internet? Tentu belum langsung bisa, tetapi kita membutuhkan perangkat yang lain. Nah, perangkat yang kedua
yang akan saya sampaikan saat ini adalah yang namanya koneksi, ya, sambungan. Nah, sambungan yang pertama ini ada yang namanya sambungan kabel atau wireline connection. Sambungan wireline atau sambungan kabel ini terbatas anak-anakku. Jadi dia digunakannya biasanya hanya untuk komputer, laptop, atau juga bisa smart TV. Tapi kalau untuk handphone, untuk tablet atau yang lain-lain ya yang sifatnya mungkin portable, itu koneksi kabel ini agak susah untuk digunakan karena portnya tidak mendukung. Nah, ini yang perangkat keras yang kedua anak-anakku. Jadi boleh dilihat wujudnya. Ini ada sambungan kabel, biasa juga dalam bahasa Inggris disebut wireline connection karena menggunakan kabel. Nah, untuk perangkat yang tidak menggunakan kabel, ini ada yang perangkat yang ketiga. Ya, ini adalah perangkat yang ketiga, sambungan nirkabel atau biasa juga disebut sambungan wireless. Ya, sambungan wireless ini anak-anakku digunakan sebagai solusi untuk perangkat yang mungkin agak sering-sering digunakan, dan ini yang paling banyak digunakan saat ini oleh orang-orang di sekitar kita, koneksi tanpa kabel. Ya, termasuk smartphone kita, handphone kita terkoneksi dengan internet tidak menggunakan kabel. Ya, terus terhubungnya menggunakan apa kalau tidak menggunakan kabel? Nah, di gambar yang di belakang saya ini saya boleh tunjukkan, ini adalah salah satu dari sekian banyak perangkat keras yang bisa digunakan untuk mengakses internet tanpa menggunakan kabel. Seperti itu gambarannya. Nah, selanjutnya kita juga membutuhkan yang namanya modem anak-anakku ya. Jadi modem ini adalah salah satu perangkat keras juga yang digunakan untuk mengakses internet, tetapi fungsinya berbeda ya. Mungkin bentuknya sama tadi dengan access point, tetapi fungsinya berbeda. Fungsi dari modem ini sesuai dengan namanya modulator dan demodulator. Fungsinya adalah melakukan konversi atau perubahan ya, perubahan sinyal dari yang tadinya sinyal analog yang melalui saluran-saluran kabel yang kita ketahui seperti ada operator-operator ISP, Internet Service Provider, yang ada ya di Parepare ini ada namanya Telkom. Di luar sana ada macam-macam, ada Republik, ada macam-macam begitu. Nah, kabel yang kita lihat di jalan-jalan itu masih memuat sinyal-sinyal analog ya, atau sinyal-sinyal yang belum bisa langsung diterima secara digital di perangkat kita. Nah, untuk bisa mengubah sinyal analog yang melalui kabel-kabel itu menjadi sinyal digital yang bisa diakses oleh komputer, laptop, atau handphone kita, diperlukanlah perangkat yang namanya modem seperti yang gambar di samping saya ini. Nah, dengan modem ini sinyal-sinyal analog yang melalui kabel tadi itu bisa diubah menjadi sinyal digital ya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Oke. Dan masih ada lagi perangkat-perangkat keras lainnya. Namun pada kesempatan ini saya mengantarkan kepada anak-anakku semua ada 3 perangkat keras, ada 4 perangkat keras yang kita kenali sebagai alat untuk bisa mengakses internet. Yang pertama adalah komputer, yang kedua adalah wireline atau kabel, kemudian yang ketiga adalah access point seperti ini yang namanya sambungan nirkabel, yang keempat adalah yang namanya modem ya, alat perubah sinyal dari analog menjadi digital, dari digital menjadi analog. Seperti itu gambaran singkat tentang materi kita pada pagi hari ini anak-anakku. Dan untuk pertemuan kali ini saya ingin berharap dan saya berharap kepada anak-anakku semua untuk bisa mengembangkan bahan materi kita ini dengan mencoba mencari tahu lebih dalam lagi tentang yang pertama untuk spesifikasi komputer yang bisa digunakan untuk mengakses internet. Kemudian kabel, ya silakan dicari informasi yang lebih luas lagi tentang kabel yang digunakan, kemudian juga apa nama kabelnya, kemudian konektor ya. Ini ada konektor yang di depan ini, apa nama konektor itu. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikut juga. Kemudian yang terakhir adalah anak-anakku saya minta juga untuk membaca lebih jauh lagi, mencari informasi lebih luas lagi tentang perangkat keras sambungan nirkabel ini, namanya apa, kemudian merek-mereknya juga kalau perlu seperti itu.
Kemudian yang terakhir ini ada namanya modem ya. Modem ini fungsinya apa sih? Ya tadi saya sudah jelaskan secara singkat. Saya berharap kalian bisa membaca dan mencari tahu lebih banyak lagi tentang fungsi dan kegunaan modem ini. Oke, dan saya kira itu saja yang untuk sementara saya bisa sampaikan dalam video singkat saya ini, dan saya berharap anak-anakku terus mengembangkan diri, utamanya di masa pandemi seperti saat ini. Teknologi informasi komunikasi sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam proses kita belajar. Oleh karena itu jangan berhenti belajar, teruslah mencari informasi, dan jika ada yang mungkin ingin ditanyakan, boleh langsung menghubungi saya melalui aplikasi Google Classroom kita, atau juga boleh melalui media-media lainnya, WhatsApp atau Facebook. Nah, setidaknya yang jelasnya kita bisa berkomunikasi. Silahkan bertanya dan insya Allah akan saya bantu untuk menjawab. Terima kasih, saya Surul Akbar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.